Menelusuri jejak sang pahlawan, makam Cut Nyak-dien ditemukan di Sumedang setelah 50 tahun terlupakan. Di tengah kedamaian dan kesunyian Sumedang pada tahun 1960, sebuah penemuan mengguncang dunia sejarah Indonesia. Setelah setengah abad menghilang, makam Cut Nyak-dien, pahlawan besar dari Aceh, akhirnya ditemukan. Ini bukan hanya tentang lokasi peristirahatan terakhir seorang pejuang, tetapi juga sebuah jendela ke masa lalu yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan demi tanah air. Makam tersebut terletak di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan. Makam itu menjadi lokasi bisu dari cerita heroik yang telah terpendam lama. Cut Nyak-dien lahir pada tahun 1848 di Aceh dari keluarga bangsawan yang taat beragama. Ayahnya, Tengku Nanta Sutia, adalah ule balang atau panglima perang wilayah 6 Mukim. Lebih dari itu, Cut Nyak-dien merupakan keturunan langsung dari Sultan Aceh, memperkokoh posisinya dalam masyarakat Aceh. Pada usia 14 tahun, ia menikah dengan Tengku Ibrahim Lamang. Kehidupan mereka dipenuhi oleh kecintaan terhadap keluarga dan tanah air. Namun, ketenangan tersebut segera terganggu oleh pecahnya Perang Aceh melawan kolonialisme Belanda pada tanggal 26 Maret 1873. Belanda dengan armada kapal perang Katedral van Antwerpen mulai serang terhadap Aceh, memicu perang panjang yang akan menjadi salah satu perlawanan paling heroik dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tahap awal Perang Aceh 1873 sampai 1874, Panglima Polim dari Sultan Mahmud Syah memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda yang dipimpin oleh John Harman Rudolph Kohler. Dalam pertempuran sengit tersebut, Cut Nyak-dien dan suaminya, Tengku Ibrahim Lamang, bertarung di garis depan. Masjid Raya Baitur Rahman menjadi saksi bisu kebiadaban Belanda yang membakar tempat suci tersebut setelah menguasainya pada 8 April 1873. Namun, Kesultanan Aceh berhasil memenangkan perang pertama meski harus mengorbankan banyak jiwa. Cut Nyak-dien merasakan pukulan berat ketika suaminya, Tengku Ibrahim Lamang, tewas dalam pertempuran di Gale Tarum pada 29 Juni 1878. Kesedihan mendalam itu justru memupuk semangat juangnya. Ia bersumpah akan menghancurkan penjajah yang telah merenggut kehidupan orang yang dicintainya. Perjuangan ini kemudian mempertemukannya dengan Tengku Umar, seorang pejuang Aceh yang kemudian menjadi suami keduanya. Pada tahun 1880, Cut Nyak-dien menikah dengan Tengku Umar yang mengubah dinamika perlawanan melawan Belanda. Tengku Umar dengan kecerdasannya menggunakan taktik infiltrasi untuk mendekati Belanda. Pada tanggal 30 September 1893, ia menyerahkan diri kepada Belanda, mengelabui mereka untuk memberikan komando unit pasukan dengan kekuasaan penuh. Namun, ini adalah bagian dari rencana liciknya. Pada kesempatan yang tepat, Tengku Umar dan pasukannya membawa lari senjata dan perbekalan Belanda, menandai pengkhianatan yang terkenal sebagai Het Verraad van Tengku Umar. Kolaborasi antara Cut Nyak-dien dan Tengku Umar tidak hanya memperkuat perlawanan Aceh, tetapi juga menginspirasi rakyat Aceh untuk terus melawan meski menghadapi ancaman yang semakin besar dari Belanda. Mereka berhasil mengadakan serangan balik terhadap Belanda, menciptakan kekacauan dalam jajaran pasukan kolonial. Perjuangan mereka mencapai puncaknya ketika Tengku Umar gugur dalam pertempuran pada 11 Februari 1899. Kepergian Tengku Umar menjadi pukulan telak bagi Cut Nyak-dien dan pasukannya. Namun,
Semangat juang Cut Nyak tak pernah pudar. Dia memimpin perlawanan di pedalaman Mulaboh, meski kesehatannya semakin memburuk dan pasukannya semakin berkurang. Ketika situasi semakin sulit, salah satu pengikut setianya Pang Laut dengan berat hati memberitahu lokasi markas mereka kepada Belanda karena iba melihat kondisi Cut Nyak. Belanda segera melancarkan serangan yang mengakhiri perlawanan kecil itu. Dalam penangkapan tersebut, Cut Nyak tetap berusaha melawan, menunjukkan keberanian luar biasa yang menjadi ciri khasnya sepanjang hidupnya. Setelah ditangkap, Cut Nyak dibawa ke Banda Aceh dan dirawat hingga kesehatannya pulih. Namun ketakutan Belanda bahwa kehadirannya di Aceh akan membangkitkan semangat perlawanan membuat mereka memutuskan untuk mengasingkannya jauh dari tanah kelahirannya. Pada tahun 1906, Cut Nyak dibawa ke Sumedang, Jawa Barat, bersama tahanan politik Aceh lainnya. Di Sumedang, Cut Nyak yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai Ibu Perbu, menjalani hari-hari terakhirnya dalam pengasingan. Meski identitasnya sebagai pahlawan Aceh dirahasiakan, ia tetap dihormati sebagai tokoh agama yang bijaksana. Dia menghabiskan sisa hidupnya dengan mengajar agama dan memberikan inspirasi kepada masyarakat sekitarnya. Cut Nyak meninggal pada 6 November 1908 dan dimakamkan di Sumedang. Setelah lebih dari setengah abad lalu, pada tahun 1960, pemerintah Aceh akhirnya menemukan makam Cut Nyak di Sumedang. Penemuan ini adalah hasil dari pencarian intensif yang dipicu oleh rasa hormat dan pengakuan terhadap jasa-jasa besar Cut Nyak. Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan, memimpin upaya untuk mengidentifikasi makam yang telah lama tersembunyi itu. Makam Cut Nyak terletak di area yang sekarang dikenal sebagai Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan. Penemuan ini menjadi simbol kebangkitan dan penghormatan terhadap perjuangan yang pernah ia lakukan. Meski ada wacana untuk memindahkan makamnya ke Aceh, masyarakat Sumedang merasa memiliki keterikatan yang kuat dengan sosok Ibu Perbu dan menolak pemindahan tersebut. Makam Cut Nyak kini menjadi tempat ziarah yang dihormati, terletak dalam sebuah kompleks yang dikelilingi pagar besi dengan luas 1.500 meter persegi. Makam ini dikelilingi oleh aura sejarah yang mendalam. Di area tersebut terdapat pula musola dan batu nisan yang diyakini sebagai makam keluarga ulama Haji Sanusi. Pengurus makam sering menerima kunjungan dari masyarakat Aceh yang tinggal di Sumedang dan sekitarnya yang datang untuk berziarah dan memperingati jasa-jasa pahlawan mereka. Meskipun ada masa ketika jumlah perziarah menurun akibat situasi politik di Aceh seperti gerakan Aceh Merdeka, semangat untuk mengenang Cut Nyak tidak pernah padam. Bahkan hingga kini, makam ini tetap menjadi tempat perenungan dan penghormatan bagi mereka yang terinspirasi oleh kisah heroik Cut Nyak. Presiden Soekarno melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 secara resmi mengakui Cut Nyak sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pengakuan ini tidak hanya menandai pentingnya kontribusi Cut Nyak terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga mempertegas peran penting perempuan dan sejarah bangsa. Kisah Cut Nyak adalah bukti nyata dari semangat juang yang tak pernah padam sebagai seorang wanita yang lahir dari darah bangsawan dan memiliki jalur perjuangan yang penuh pengorbanan. Dia menjadi simbol keteguhan dan keberanian. Penemuan makamnya setelah 50 tahun menandakan bahwa sejarah yang terlupakan
dapat terungkap kembali dan memberikan inspirasi bagi generasi mendatang. Hal ini nama Cut Nyak dikenang sebagai pahlawan yang telah memberikan segalanya untuk bangsa. Makamnya di Sumedang bukan hanya sekedar tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga sebuah monumen yang mengingatkan kita semua akan nilai-nilai keberanian, keteguhan, dan pengorbanan demi kebebasan dan keadilan. Semoga semangat Cut Nyak terus hidup dan dalam hati setiap orang Indonesia, mengilhami kita untuk terus berjuang dan berbakti kepada tanah air tercinta.